Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sana pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah itu di cuaca yang sejuk ya, Ustadz ya. Alhamdulillah kita bersua balik jo dun sana pemirsa Soro Minang TV. Di dalam sebuah program rutin kita setiap hari Senin malam, yaitu program kajian Islam yang disebut dengan Sarak Mangato. Oke, dun sana Soro Minang TV, nggak ada keluar nah. Sebelum kita memulai, Al-Ustadz Abdullah Mubarak untuk menyampaikan sebuah kajian Islam pada malam hari ini, tentu seperti biasa Pak Ustadz, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV sadonya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya pemirsa Soro Minang TV, tentu tidak pernah bosan kami all crew Soro Minang TV menyampaikan permohonan untuk meringankan tangannya di dalam rangka nge-like, men-subscribe, memfollow, dan memberikan komen sebanyak-banyaknya akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV. Insya Allah keringanan tangan daripada Dun Sanak Soro Minang TV tentu itu yang menyebabkan kita selalu bisa berjumpa dengan Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV di dalam berbagai macam program, terutama kajian Sarak Mangato kita pada malam hari ini. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, kita dari Masjid Darun Nizam Tiban Palem bersama Al-Ustadz Abdullah Mubarak. Alhamdulillah sudah menjumpai Dun Sanak, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan, Bapak Ustadz akan memberikan kajian kita dengan judul Pak Ustadz apa Ustadz? Dua alat untuk menyelamatkan dari musibah dunia. Menyelamatkan kita dari musibah dunia. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, jangan lupa saksikan taruh kajian kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah. Jadi salah awak buat nama Ustaz. Insya Allah minggu depan kita perbaiki. Ya, atau kita tukarkan file lah. Oke, pemirsa Soro Minang TV, langsung saja karena memang rencana beliau juga akan melakukan sebuah kegiatan, ada rapat di dalam lingkungan Masjid Darun Nizam Tiban Palem, maka kita langsung saja mendengar kajian daripada Pak Ustadz sesuai dengan judul yang telah kami share kepada Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Kepada Pak Ustadz kami persilakan waktu dan tempatnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sanak saudara pemirsa Soro Minang TV, kaum muslimin wal muslimat
yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Mari kita perbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Sempurna. Bahwasanya dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah jadikan kita hamba-Nya yang beriman dan dikaruniakan Islam oleh Allah Ta'ala. Ini adalah semulia-mulianya nikmat, seagung-agungnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, yakni nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sanak saudara pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu tema, yakni dua alat untuk menyelamatkan diri dari musibah dunia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian dan cobaan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan terkadang Allah Ta'ala juga berikan kesulitan. Terkadang Allah Ta'ala berikan sehat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan sakit. Namun hadirin, ada masa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesulitan, kesusahan, sehingga kesulitan dan kesusahan itu menjadikan beban bagi diri kita. Maka terkadang manusia dengan akal pikirannya, dengan kemampuannya, menganggap semua ini datang dengan asbab-asbab yang nampak olehnya, dengan asbab-asbab yang terzahir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di balik ini semua yang kita nampak ini, dalam asbab zahir ini, ada zat yang maha menjadikan semuanya, yang dinamakan asbab batin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terkadang lupa, terutama kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tak kala kita diberikan kesusahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kegelisahan, diberikan permasalahan hidup, terkadang kita lupa melihat ini semua dengan kacamata iman dan dengan kacamata Islam, sehingga kita lupa dengan Allah Ta'ala. Bahkan ketika masalah ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga begitu berat, barulah ketika begitu beratnya itu masalah, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah, kesusahan, petaka yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu terjadi karena ulah perbuatan kalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, zahara fasadal fil barri wal bahr
fabima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di bumi, di darat dan di laut, fabima kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, wa ma antum bimu'jizina fil ard. Dan kalian tidak akan bisa melepaskan azab yang Allah taala timpakan di bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada sekali-kali penolong bagi kalian dan penyelamat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan terutama kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kesusahan yang Allah taala berikan kepada kita, apapun bentuk kesusahannya, kegelisahan. Bahkan dalam menafsirkan ayat ini Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kata Nabi, apapun bentuk kesusahan, batu kerikil yang mengena tubuhmu, goresan ranting kayu, bahkan yang lebih ringan dari itu terjadi karena adanya dosa pada dirimu. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Nabi SAW diuji dengan sakit yang begitu yang begitu lama. Ketika dia ditanya, dikunjungi oleh sahabatnya untuk dia bersabar, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah saya telah mendengar dari Nabi SAW apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan berupa kesusahan dalam bentuk penyakit ini melainkan karena ada dosa yang ada pada diri. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini penting bagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesusahan, setiap musibah, bahkan musibah itu berupa bencana, itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita karena asbab perbuatan kita. Dan di balik musibah itu semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an kasir. Dengan asbab kesusahan yang Allah taala berikan, maka itu dijadikan asbab dihapuskannya dosa-dosa orang yang ditimpa musibah dari Allah taala. Dan perlu kita berhati-hati atau perlu kita waspada tak kala ketika kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah Allah taala kita tinggalkan, larangan Allah Subhanahu wa taala kita langgar, kita jauh dari ketaatan kepada Allah taala. Namun kehidupan kita dimudahkan oleh Allah taala. Tidak diberikan kesusahan, tidak diberikan ujian, kesempitan oleh Allah taala. Tidak pernah sholat, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala, tapi terus diberikan sehat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sedekah, tapi malah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada keadaan ini pada seseorang, maka dia harus hati-hati. Sesungguhnya ini, kata Nabi, ini adalah istidraj, yaitu uluran azab yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, suatu keadaan yang menjadikan dia tidak ada ketaatan kepada Allah Ta'ala, bahkan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi rezekinya, kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya orang tersebut berhati-hati. Walamma dzukiru bihi, ketika mereka lupa dari peringatan yang diberikan kepada mereka, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka berbagai macam kemudahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka.
Jadi suatu keadaan yang tidak menjadikan seseorang itu ingat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa ingat kepada Allah? Semuanya kehidupan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Terkadang Semakin dalam lupa dia. ya, kadang-kadang ada orang ketika ingat dia kepada Allah, ketika dia diberi kesusahan atau dia ditimpa sakit, barulah dia ingat kepada Allah. Betul, Ya betul, Allah, baru ingat ya Allah. Ya, betul. Ondeh. Musibah lah tiba gua aja. Nah, baru terkenal Tuhan ya. Bahkan kalau dia mempunyai kemampuan telah dikerahkan, tapi kesulitan enggak hilang-hilang juga, baru dia ingat kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi sebetulnya itu bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala sebetulnya kepada seorang hamba. Ya, betul. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita lihat cara memandang kita dengan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Namun sebaliknya, dan ketika kita ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa berusaha untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesusahan. Sesungguhnya hadirin, kesusahan yang Allah berikan dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkatkan derajat kita. Naik kelas. Naik kelas. Karena ada juga nabi, orang yang soleh, yang tidak pernah maksiat kepada Allah, jauh dari dosa, tapi dia Allah Ta'ala diberi ujian, diberikan takdir oleh Allah Ta'ala ini, takdir diberi kesusahan oleh Allah Ta'ala. Ada nabi sakit, seperti Nabi Ayub alaihissalam, gitu sakit yang lama. Ada seorang nabi juga yang dibantah oleh istrinya, anaknya tidak taat. Apakah itu nabi tidak berdosa? Nabi adalah seorang hamba yang maksum, yang tidak pernah tidak ada catatan dosa di sisi Allah Ta'ala. Tapi tetap diberikan kesusahan musibah itu sendiri. Jadi itu untuk mengangkat derajat Nabi sendiri. Tapi keadaan manusia secara umum, tak kala Allah Ta'ala berikan kesusahan-kesusahan, Allah Ta'ala berikan ujian, wa ya'fu an kasir. Allah ingin dengan asbab kesusahan itu Allah akan hapuskan dosa-dosa. Dan bagaimanapun keadaan hadirin, apapun usaha kita, wa ma antum bimu'jizina fil ard, kata Allah. Dan kalian tidak akan bisa melepaskan diri dari azab yang Allah Ta'ala tentukan ketika hidup di dunia ini. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada satupun bagi kita penolong dan penyelamat melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala keadaan. Karena wal mal untuk bencana hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan terjadi karena maunya alam itu, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang pertama yang harus kita, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Kala Allah Ta'ala berikan kesusahan, apapun bentuk kesusahan kita, kesusahan yang menimpa diri kita, yang menimpa anak istri kita, yang menimpa ekonomi kita, apapun bentuk kesusahannya, maka sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita ambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu diberikan oleh Allah Ta'ala karena dosa-dosa yang ada pada kita. Harus kita terima dengan keadaan itu. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita. Itu baru cie. Itu baru satu. Belum, itu baru keadaan. Baru keadaan. Sebagai mukadimahnya. Betul. Kalau mukadimah tuh insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi berikutnya, ya kan. Oke, Dun Sanak Suara Minang TV, Pak Ustadz, kita celik-celik dulu, ada banyak sengenek kan menonton, ya kan. Walaupun belum banyak mana, tapi insya Allah Allah ada yang memberikan komen dan menonton terhadap acara kita. Intinya adalah sekedar di awal ceramah beliau tadi mengatakan, kadang-kadang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tapi kalaulah mulai musibah dan dapat, baru ingat ya Tuhan ya. Semoga kita jauh dengan hal yang demikian.
Nam pertama Pak Erwin Muiz. Pak Erwin Muiz go Pak Erwin Ikla kalau nggak salah mah. Oh, Orang tua gitu go di Ikla. Terima kasih banyak apa Bapanda telah menonton. Selanjutnya Saf Icau. Assalamualaikum Pak Ustadz. waalaikumsalam. Terus Pak Ustadz Zainal Al-Banjari. Barakallah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata beliau. Terima kasih Ya, banyak Pak Ustadz. Ada Pak Imam, puluh, ya Pak Imam gitu tuh dulu ya kan. Ada puluh Pak Wapendi Pinem yang nonton. Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Masya Allah. Tapi harus memberikan komen harusnya, biar tershare sebanyak-banyaknya gitu Betul, ya. Masya Allah. Kalau kita memberikan komen, otomatisnya masuk ke dinding atau di Facebook itu masing-masing ya. Oh, Oke, Dunsana Soro Minang TV, tentu sekali lagi kami menghimbau kepada Dunsana berikan komentar dan berikan pertanyaan-pertanyaan jika memang ada yang perlu ditanyakan. Insya Allah Pak Ustadz Abdullah Mubarak akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah beliau sampaikan di awal tadi. Kepada Pak Ustadz, lebih lanjut Pak Ustadz. baik, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang hamba-hamba Allah taala yang beriman kepada Allah taala, beriman dengan petunjuk Allah taala dengan Al-Qur'an, maka seperti dijelaskan pertama tadi di awal-awal tadi, setiap musibah-musibah, setiap kesusahan kita harus pandang itu dengan asbabkan dosa kita. Dan ingat, di balik musibah itu ada hikmah. Salah satu di balik hikmahnya musibah, dengan asbab musibah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala zat yang maha pengasih. Allah taala zat yang maha penyayang, terutama pada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun juga juga memberikan solusi kepada kita. Bagaimana kita bisa terselamat dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kita dengan asbab dosa-dosa kita. Karena kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Kullu bani Adam khotoun, kata Nabi. Setiap bani Adam, cucu Adam, tak luput dari dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang yang terlepas dari kesalahan, dari kesusahan. Sehingga apabila seseorang wanita ingin mendapatkan pasangan hidup, seorang laki-laki yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa, tidak punya kekurangan, maka sampai kapuan pun wanita ini nggak akan dapat ya. Jadi tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala zat yang maha kasih, yang maha penyayang. Bagaimana kita terselamat di kehidupan dunia kita ini, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi kepada kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi inilah dua alat, kata ulama, dua wasilah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Nabi SAW. Dengan dua ini Allah taala menjamin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab kepada mereka wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad, anta ni khitabnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa anta fihim, selama engkau ada bersama mereka, itu bersama orang-orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan timpakan azab selama mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin matilah, inilah dua alat atau dua wasilah, dua asbab yang apabila dua ini kita pegang, hadirin, dengan keadaan kita yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dengan asbab dua ini Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari azabnya. Karena Allah taala katakan tidak akan diazab oleh Allah taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzib, Allah tidak akan mengazab.
Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan timpakan azab kepada umat ini, wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Ada di dalam lingkungan. Ada bersama mereka. Jadi makna anta fihim ini dijelaskan oleh ulama. Yang pertama, makna wa anta fihim yaitu selama engkau wahai Muhammad, yaitu ketika Nabi SAW ada di tengah-tengahnya umat. Allah Ta'ala sangat sayang kepada Nabi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada Nabi kita. Dan Nabi pun begitu cintanya kepada umat. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan sejarah telah menunjukkan kepada kita berbagai bentuk kesusahan, bahkan seluruh bentuk kesusahan, seluruh bentuk keburukan ditimpakan kepada Nabi kita oleh orang-orang Quraisy. Tapi tidak ada kita lihat atau kita baca dalam catatan sejarah Allah Ta'ala turunkan azab menyeluruh sehingga membinasakan orang-orang Quraisy. Tidak ada. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam telah Allah turunkan azab sehingga semua kaumnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala, ditinggalkan hanya orang-orang yang taat saja. Betul. Begitu juga kaumnya Nabi Saleh alaihissalam dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Azab menyeluruh Allah Ta'ala turunkan. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya, walaupun berbagai bentuk kesusahan, bahkan seluruh keburukan, apapun bentuk keburukan diberikan kepada Nabi SAW, apa yang terkeluar dari lisan Nabi SAW, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tu enggak faham ya Allah, sesungguhnya mereka tu enggak tahu ya Allah Ta'ala, akal pikiran mereka tu enggak bisa menjangkau ya Allah Ta'ala, bahwa aku ni adalah pesuruh engkau ya Allah Ta'ala, aku ni adalah seorang Nabi ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma ghfir li, Allah ampunilah mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak tahu ya Allah. Begitulah. Bahkan apa yang terjadi ketika Nabi kita hijrah ke negeri Taif, apa Nabi berharapkan orang-orang Taif yang mereka adalah orang yang bijaksana, bahkan mereka pun mempunyai pertalian darah juga dengan Nabi SAW, pemuka-pemuka pembesar Taif. Tapi harapan Nabi ketika Nabi sampai di Taif di luar dugaan Nabi SAW. Yang Nabi harapkan orang Taif menerima Nabi datang kepada mereka, tetapi mereka telah mempermalukan Nabi SAW, bahkan Nabi diusir dari Taif, bahkan anak pemuda Taif telah melempari Nabi keluar dari negeri. Begitu sedihnya Nabi SAW. Bahkan di ujung kota Taif, Nabi begitu sedihnya, begitu terpukulnya, beratnya beban yang dipikul oleh beliau, perlakuan yang diberikan kepada orang Taif, sehingga malaikat pun datang telah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjaga gunung di antara negeri Taif itu. Malaikat itu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah melihat apa yang dilakukan kaummu terhadapmu. Jika engkau mahu wahai Muhammad, dua bukit ini, dua gunung ini akan aku benturkan ke tengah-tengah mereka sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Lagi-lagi Nabi mengatakan, Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Allahumma yahdi qaumi, ya Allah ampunilah mereka tidak tahu ya Allah. Ya Allah berilah petunjuk kaumku ya Allah. Jadi hadirin mati Allah, inilah pertama hadirin. Ini tafsir wa anta fihim dari ulama, yaitu selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan tafsir yang kedua, maksud wa anta fihim itu ya hadirin, yaitu selama umat ini berpegang dengan kehidupan Nabi SAW. Berarti dah di watanya ada Ustaz. Alulai. Iya. Hanya ada sambung ya. Ada sambungan. Iya. Jadi tafsir wa anta fihim itu
selama engkau ada bersama mereka. Yang pertama memang jasad Nabi SAW ada sendiri yang ada ke tengah umat. Masanya lah di zaman di zamannya. ya. Memang nggak ada Allah turunkan azab menyeluruh sebagaimana kaum nabi-nabi terdahulu. Begitu sayangnya Nabi, bahkan penderitaan yang di Nabi lebih hebat lagi. Kemudian tafsir yang kedua, makna wa anta fihim, yaitu ketika umat ini berpegang dengan kehidupan Nabi SAW kepada sunnah Rasulullah, sunnah hidup dengan sunnahnya Nabi SAW. Karena sunnah itu adalah sunnahul huda, sunnah yang ditunjukkan Nabi, kehidupan yang ditunjukkan Nabi merupakan sunnahul huda, jalan-jalan petunjuk kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu, kata Allah. Jika engkau mengikutinya, niscaya engkau berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, inilah makna yang kedua dari wa anta fihim, selama engkau ada pada mereka. Bahkan Allah taala katakan lagi, firmankan lagi, kul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada umatmu. Jadi kul itu maksudnya itu wahai Muhammad katakan kepada umatku, wahai kata kepada hambaku. Karena Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi ketika ada lafaz kul itu, Nabi disuruh berseru oleh Allah Ta'ala, suruh mengatakan, menyampaikan kepada umatnya. Sampaikan ini, benar. Katakan kepada hambaku, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah, jika kalian mau mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, menjadi orang yang dekat, orang yang spesial di sisi Allah Ta'ala. Bahkan bisa dikatakan in kuntum tuhibbunallah, orang yang menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, walinya Allah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Allah lanjutkan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah perintahkan Nabi untuk berseru, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Ikuti Nabi SAW. Karena Nabi ini adalah uswah bagi kita, contoh bagi kita yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kalian. Jadi dengan kita ikuti Nabi SAW, fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan sayang. Jadi kalau kita sudah meraih cintanya Allah Ta'ala, tak mungkinlah kita akan disusahkan Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah akan jauhkan kita dari murkanya. Dengan kita meraihkan cintanya Allah Ta'ala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi ini yang pertama, hadirin sekalian, alat yang pertama Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Nabi SAW, apabila kita ada pada kita, yaitu kehidupan Nabi SAW, kita hadirkan dalam kehidupan, bagaimana Nabi menjalankan kehidupan kayak itu, kita menghadirkan hidup dengan sunnah Nabi SAW, hidup dengan cara hidup Nabi SAW. Jadi kan istilahnya sunnah is sunnah is wildlife itu. Orang kan sekarang gaya hidup Amerika, American lifestyle gitu ya. Japanese lifestyle. Sekarang betul. Korean ya. Anak muda kita kan Korean lifestyle. Kita Rasulullah lifestyle. Gitu. Jadi umat ini harus jadikan kehidupan Rasulullah SAW menjadi kehidupan mereka. Rasulullah SAW is lifestyle. Rasulullah SAW adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Nan Partamo. Ya, ini lanjutkan kok apa dikomentarin dulu. Kita komentar saya. Lama-lama muncul saya ya kan. Tapi wak Mas Haji nawarna. Bisa kok di pasar. Bisa tim konsumsi bawa kopi ya mulai Oke, pemirsa Dunsana Soro Minang TV, alhamdulillah
betul-betul Al Ustadz sudah mulai mengkaji lebih dalam sehubungan dengan apa yang beliau sampaikan. Sudah disampaikan kepada kita bersama, yaitu satu poin pertama, bahwasanya hadirkanlah Kehidupan. gaya Rasulullah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Ya. Benar. Insya Allah kita akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalaulah jadi kekasih, itu tidak mungkin lelena. Allah akan jauhkan murkanya. Akan jauhkan murkanya kepada kita. Oke, di sana Suara Minang TV. Akhirnya komennya Pak Pendi Pinem. Masya Allah, kecewa Pendi Pinem. Ada menonton Akang Jul, makasih banyak si Jul, Masya Allah. Bapak Hendrik, terima kasih banyak Allah menonton, berikanlah komentar sehubungan dengan kajian kita. Ada Pak Arif Aulia, terima kasih banyak Allah menonton. Terus Pak Rida Roserizal, apakah musibah hidup di dunia itu takdir yang telah tertulis atau azab yang tiba-tiba didatangkan Allah Pak Ustadz, katanya. Itu pertanyaan cik. Nah, apakah itulah takdir yang dituliskan atau memang tiba-tiba itu merupakan cobaan bagi kita, kan begitu? Oke. Suanta deh, beko insya Allah Pak Ustadz akan menjawab pertanyaan kita sesuai dengan keilmuan yang Pak Ustadz dapatkan sendiri. Redski Analyzer, terima kasih banyak Ki Kemenakan Nambo yang lah menonton. Selanjutnya, hilang ya tadi. Sialah. Astagfirullah. Oke, mohon maaf. Dun sana Suara Minang TV tiba-tiba hilang, tapi tidak apa-apa. Insya Allah SWT akan muncul dan lanjut Pak Ustadz. Kajian kita berikutnya yang nomor 2. Ya. Oke. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dijelaskan tadi, alat pertama tadi itu yaitu ketika Nabi SAW ada di tengah-tengah umat. Dan Nabi juga tegaskan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, sungguh ia cinta kepadaku. Jadi bukti cinta ini dia hidup dengan sunnah Nabi SAW. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka akan dijadikan ia bersamaku di surga. Jadi bukan saja di surga, bahkan di dunia pun Allah, Nabi SAW pun juga hadir bersama kita. Kemudian yang kedua, hadirin umat Allah Subhanahu Wa Taala, alat yang kedua untuk menyelamatkan kita dari musibah yang Allah Ta'ala akan timpakan kita di dunia ini. Lanjutan dari ayatnya yaitu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan adalah Allah Ta'ala tidak akan turunkan azab kepada mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini kok pasal kekuatan istighfar luar biasa. Masya Allah. Wahum yastaghfirun, selama mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi minta ampunnya kita kepada Allah Ta'ala, kesadaran kita tentang diri kita bahwa kita mempunyai kelemahan, kekurangan yang tidak luput dari dosa, kemudian kekurangan yang terlanjur kita perbuat tersebut, dosa yang terlanjur kita perbuat tersebut, kita istighfari, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan istighfar kita itu, di antara fadilahnya, keutamaannya, Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari azabnya. Pertama azab ketika kita hidup di dunia ini hadirin. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi SAW seorang manusia yang maksum, khairul khalqihi, sebaik-baiknya makhluknya Allah Ta'ala, yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa, yang telah dijamin keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah memberikan petunjuk kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang hamba.
kalaulah kita melihat apa istighfar yang ditunjukkan Nabi SAW, sebetulnya beliau itu istighfar apa yang beliau istighfari gitu. Sorgo lah pasti. Enak. Dosa tak do. Tak do. Iya. Ampunan telah ditentukan Allah Taala. Untuk ayo istighfar. Tapi Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW telah sabdakan, wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilai fi yaumi sab'ani marrah. Sesungguhnya demi Allah, sungguh aku beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, wa atubu ilai, dan bertaubat kepadanya, fi yaumin, dalam setiap hari, kata Nabi, sab'ani marrah, 70 kali. Sehari. 70 kali sehari. Ya, betul. Dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW juga sabdakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni astaghfirullah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah Taala, wa atubu ilai, dan bertaubat kepadanya 100 kali setiap hari. Jadi dalam dua hadis sahih ini, Nabi ada dalam konteksnya 70 kali, ada yang 100 kali. Jadi intinya Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tidak punya kesalahan, telah memberikan contoh kepada setiap hari beliau beristighfar 70 kali, 100 kali. Terus bagaimana dengan kita ini? Astagfirullahaladzim. Penglihatan kita ada dosa, pendengaran kita ada dosa, lisan kita ada dosa, tangan kita ada dosa. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lebih lagi bagi kita manusia yang banyak dosa ini, memperbanyak istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berjanji, selama kita ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, Allah Taala akan jauhkan azabnya dari kita. Bahkan Nabi SAW juga sabdakan, man lazima istighfar. Malam siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Taala, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan hilangkan segala kesempitan hidupnya. Wa min hammin faraja, dan Allah Taala kegelisahan, kekhawatiran hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan tidak itu saja, Allah akan berikan dengan asbab perbanyak istighfar, rezekinya Allah datangkan di jalan yang tidak disangka-sangka. Karena hadis Nabi ini Pak Saf, ada sebagian orang itu ditahan rezekinya oleh Allah Taala karena dosanya. Karena dosanya tadi. Maka dalam keadaan itu, ketika dia ini banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, maka perlahan-lahan dengan istighfarnya itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya dia, sehingga dosa-dosanya telah terhapus, maka barulah rezeki yang disempitkan oleh Allah Taala itu mulai diberikan oleh Allah Taala. Jadi sebagian orang, ada sebagian orang tuh karena disempitkan rezeki karena adanya dosa-dosa. Karena dengan dia istighfar, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jadi kaum muslimin wa muslimat, suara pemirsa Soromi Minang TV yang rahmati Allah Taala, inilah dua alat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Nabi SAW, hamba-hambanya yang beriman, yang menjadi sebab terselamatnya kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang pertama yaitu adanya Nabi di tengah kita, yaitu hadirkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan azab selama mereka ini, kita ini umat Nabi SAW, wa hum yastaghfirun, selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebelum kita tutup,
hampir jam 9 dan kebetulan Pak Ustadz ada kesibukan lain lah menunggulah tim rape di Masjid Darul Nizam. Tadi Pak Rida Yusrizal bertanya apakah musibah hidup di dunia itu ditakdirkan yang telah tertulis atau memang tiba-tiba? Ya. Pamonya Allah berang tiba-tiba ini musibah gitu. Ya. Apa seperti itu Ustaz? Nah, soalnya. Jadi takdir ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada takdir mutlak. Takdir mutlak. Takdir mutlak ini memang yang udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Oke. Nah, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rubahlah takdir buruk itu dengan doa, kata Nabi. Oh, ya. insyaallah. Jadi begitu juga guru kita Ustadz Abdul Somad menjelaskan takdir itu bermacam-macam juga dia takdir. Ada takdir mutlak, ada takdir takdir ikhtiar gitu kan. Ada seorang kan ingin katanya memang seseorang ini kan sudah ditakdirkan jodohnya. Ya, betul. Tapi untuk jodoh ini kan ada usaha dia. Usaha, ya, jadi kita dengan usaha. Jadi ketika kita usaha telah buat kemudian ditentukan, ya itulah takdir kita. Betul. Jadi untuk sampainya kepada takdir itu ada ikhtiar yang dilalui oleh seorang hamba. Tapi kalau ada takdir sepertinya seseorang itu dilahirkan laki-laki, perempuan itu takdir udah nggak mutlak dari Allah. Dia nak minta jadi berusia. Jadi bujang gadis. Jadi ada takdir itu dijelaskan oleh guru-guru kita. Ada takdir itu tadi mutlak, ada takdir yang ikhtiar. Ya, jadi takdir bisa dirubah dengan doa. Oke, Pak Ustadz. Ya semoga yang bertanya tadi bisa mendapatkan. Artinya mudah-mudahan puasnya, ya kan? Ya, kalau enggak datang balik kemari hari Senin mukoli. Oke. Dan sana Suara Minang TV, sebelum kita akhiri, Pak Ustadz nanti akan menyampaikan sedikit terakhir dan ditutup oleh doa. Tentu kami all kru Suara Minang TV sangat senang dan sangat sangat bahagia sekali bisa membacakan dan memberikan komentar-komentar yang telah Dusana Suara Minang TV sampaikan kepada kita, dan insyaallah, dan mohon maaf maksud kami jika memang ada yang terlewatkan dalam kesempatan itu, kami minta maaf kepada Dusana Suara Minang TV. Silakan Pak Ustadz untuk penutup kita dan sekaligus ditutup dengan doa kajian kita pada malam hari ini. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita sadari bahwa Allah Ta'ala ciptakan kita ini dengan kekurangan. Kita dijadikan Allah bisa melihat, tapi penglihatan kita tidak sempurna, ada kelemahannya, ada kekurangan. Allah jadikan kita bisa mendengar, tapi pendengaran kita tidak sempurna, pendengaran kita pun ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi seluruh jasad kita ini, kekuatan kita, bahkan umur kita pun ada batasnya. Jadi dengan kekurangan-kekurangan, keterbatasan inilah hadirin, kita manusia biasa mempunyai peluang besar. Kita ini akan melakukan kesalahan, kesilafan, bahkan melakukan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang hadirin. Jangan sampai kita lupa dengan diri kita yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita harus balik kembali inabah kepada Allah Subhanahu, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Allah Taala berikan keadaan-keadaan yang menyusahkan kita. Jangan kita lihat dengan jadikan yang lain sebagai sumber permasalahan kita, yang sesungguhnya ketika rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, dan kita hiasi kehidupan kita dengan banyak minta ampun kepada Allah Taala dengan hati yang paling dalam hadirin, dengan kesadaran, fa insyaallah dengan dua asbab ini Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari azab dunia ini, terlebih lagi di azab yang besar
di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa membimbing kita, Amin. berikan petunjuknya kepada kita, menyadarkan bagi kita bahwa kita ini tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah taala ampunkan seluruh dosa-dosa kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ampuni, Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tuhyina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Donsana Soro Minang TV, alhamdulillah Al Ustadz telah memberikan ilmunya pada kita pada malam hari itu dalam program Sarak Mangato Kajian Islam, yaitu dua hal yang menyebabkan kita menyelamatkan kita dari musibah di dunia ini. Oke, Donsana, semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita dari awal hampir 60 menit Ustaz, hampir 60 menit, hampir jam 9 dari ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan petunjuk bagi kita di dalam rangka menyelamatkan diri daripada musibah yang akan terjadi di atas dunia ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah Pak Ustadz telah menutup dengan doa. Tentu kami pamit undur diri daripada Donsana Soro Minang TV. Mohon maaf dari awal Ambo, Safril Yubahar dan teman-teman All Crew Soro Minang TV beserta Al Ustadz Abdullah Mubarak. Jika seandainya kok talendo deka naik, terlantung dek turun ya Ustadz ya. Kepada Donsana kita minta maaf dan kepada Allah kita minta ampun. Oke Donsana, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.